Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silahkan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, tidak semua kata-kata positif itu memberikan dampak yang baik. Beberapa di antaranya malah bersifat toxic positivity atau menjadi racun yang berbalut kata positif dan motivasi. Kata-kata positif menjadi racun ketika digunakan untuk memaksa seseorang tetap harus baik-baik saja dalam segala kondisi yang terjadi. Kenapa ini tidak baik? Karena kita dipaksa untuk memanipulasi perasaan diri sendiri tanpa diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa yang sesungguhnya. Alih-alih menjadi positif, kamu atau seseorang itu akan semakin depresi. Sebelum saya lanjutkan sharing saya tentang hal ini, saya disclaimer dulu ya. Saya bukannya mengatakan kamu tidak boleh memberikan kata-kata positif, motivasi, dan penguatan kepada seseorang yang sedang jatuh dan terpuruk. Namun hal itu perlu kamu sampaikan dengan empati. Pahami dulu posisi dan sudut pandang orang tersebut agar apa yang kamu sampaikan itu diterima dengan baik dan komunikasi di antara kamu dan kawan bicara ini menjadi efektif. Toxic positivity itu sangat berbeda dengan optimisme. Apa bedanya? Nih, simak penjelasan saya baik-baik supaya kamu tidak gagal paham. Optimisme adalah ketika kamu memiliki harapan dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang sedang kamu hadapi akan menjadi baik. Sementara toxic positivity itu memaksakan segala sesuatu harus terlihat baik-baik saja. Semoga bisa dipahami bedanya. Ungkapkan perasaanmu, it's okay not to be okay, nggak apa-apa merasa tidak baik-baik saja. Merasa sedang tidak baik-baik saja nggak apa-apa. Kita ini manusia. Selain bahagia, semangat, optimis, ada kalanya manusia itu merasa sedih, kecewa, marah, hancur, sakit, depresi, nggak apa-apa. Terima semua emosi yang ada di diri kita dan nggak perlu pura-pura baik-baik saja, apalagi memaksakan diri untuk baik-baik saja. Oke, emosi itu kan berasal dari bahasa Inggris emotion, singkatan dari energy, motion, atau pergerakan energi. Jadi dalam diri kita energi itu bergerak, bukan statis. Ada energi masuk, ada energi keluar. Sama dengan aktivitas kita bernafas kan, ada pergerakan energi masuk, ada yang keluar. Yuk kita coba sama-sama. Kita tarik nafas dalam, tahan, hembuskan perlahan. Lagi, tarik nafas dalam, tahan, hembuskan perlahan. Bagus kan? Enak lagi, tarik nafas dalam, tahan, hembuskan perlahan. Gimana rasanya energi keluar masuk? Enak kan? Nyaman kan? Oke, sekarang coba tarik nafas dalam. Tahan, tahan terus tahan, lebih lama lagi, pura-pura semua baik-baik saja dalam kondisi ini, terus tahan, paksakan semua baik-baik saja, tahan lebih lama seolah kamu kuat dan baik-baik saja. Gimana rasanya? Enak atau rasanya mau mati? Sekarang lepaskan semua energi yang tertahan dan membebani kamu, lepaskan. Gimana rasanya? Lega kan? Seperti itulah yang akan terjadi jika kamu tidak melepaskan emosi negatif yang menyesakanmu. Lama-lama kamu makin stres. Kesehatan mentalmu terganggu, makin terbebani, lama-lama bisa mati. So, sekarang sudah paham kan kenapa toxic positivity itu bisa jahat efeknya, baik untuk diri kamu maupun orang lain. Beberapa contoh toxic positivity. Turut berduka cita ya. Udah, nggak usah nangis, nggak usah lama-lama sedihnya. Tahu nggak sih, suamimu dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa untuk sebuah alasan baik. Ya benar juga sih. Tapi kamu juga perlu empati dan paham bahwa bagi orang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, kehilangan itu sangat menyakitkan bagi dia
dan saat itu dia nggak perlu nasihat kamu. Atau gini, jangan lebay, banyak orang yang hidupnya lebih susah daripada kamu, biasa-biasa aja. Hey, dia cuma mau curhat dan butuh didengarkan, bukannya mau berkompetisi penderitaan hidup. Menuntut diri sendiri untuk terus mendapatkan pencapaian baru tanpa memikirkan kesulitan yang mungkin akan dihadapi juga jadinya kamu optimis buta dan bahaya. Menanamkan pikiran, lihat sisi positifnya ke diri sendiri. Setiap mengalami keadaan buruk, jadinya kamu tidak belajar kan dari keadaan. Pikiran positif dan negatif, beserta semua emosi yang ada di dalamnya itu harus ada dalam hidup kita. Gunakan dua-duanya sesuai porsinya. Jadi misalnya, ada seseorang datang padamu menceritakan keluh kesah, duka, dan kesedihannya. Gimana cara memberi dukungan positifnya? Kamu bisa katakan, it's okay. Jika mau menangis, itu bukan berarti kamu lemah. Lepaskan semua beban yang ada di dadamu, aku di sini untuk kamu. Sekali-sekali nangis bagus kok, untuk membasuh luka dan memberi kamu energi baru untuk melanjutkan hidup. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kesehatan mental semua orang itu penting. Jadilah pendengar yang baik. Biarkan semua orang mengungkapkan apa yang dia rasakan. Terima emosinya dan berikan dia waktu untuk pulih dari lukanya. Stop meracuni diri sendiri, apalagi orang lain dengan kata-kata positif yang salah tempat dan situasi. Perasaanmu penting. Ungkapkan apa yang kamu rasa ingin katakan dengan cara yang konstruktif. 4 dampak toxic positivity. Pertama, kesulitan untuk mengungkapkan emosi. Toxic positivity dapat mengakibatkan seseorang menjadi sulit untuk mengungkapkan emosi yang sebenarnya sedang dirasakan. Yang kedua, emosi yang tidak diluapkan dan menumpuk karena perilaku toxic positivity akan memicu terjadinya gangguan mental seperti kecemasan atau ansietas, post-traumatic disorder, PTSD, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengabaikan keadaan buruk yang dapat membahayakan diri sendiri. Misalnya nih, seseorang udah terlanjur terjebak dalam sebuah hubungan yang penuh kekerasan, hubungan toksik. Tapi dia terus mengabaikan perilaku kasar pasangannya atau abusive relationship tersebut dan dengan mudahnya memaafkan perilaku kasar pasangannya. Ya, dengan sebuah pemikiran optimis bahwa, aduh, saya yakin nih pasangan saya akan berubah. Yang keempat, rendah diri. Toxic positivity akan membuat seseorang mudah untuk merasa rendah diri apabila dia terlihat sedang tidak baik-baik saja ketika berhadapan dengan orang lain. Padahal manusia itu sesekali it's okay merasa tidak baik-baik saja. 3 cara mengatasi pola perilaku toxic positivity. Yang pertama, terima dan kelola emosi negatif yang dirasakan. Terlalu berlarut-larut dalam emosi negatif memang nggak baik, namun kamu tetap perlu menerima emosi negatif itu agar tidak terjebak dalam perilaku toxic positivity. Tapi kamu kan nggak akan mungkin mengelola itu semua jika mengingkari terus. Jadi pertama kali akui dulu, akui kalau saya sedang tidak baik-baik saja, terima, dan it's okay tidak baik-baik saja, itu nggak lemah kok ngaku lagi nggak baik-baik, lalu ikhlaskan, kelola emosi itu. Nah, caranya gimana? Kamu dapat meluapkan emosi negatif dengan menulis jurnal, curhat di tulisan, meditasi, ngobrol sama orang yang tepat. Lalu yang kedua, pahami masalah tanpa menghakimi. Ketika teman tuh sedang berkeluh kesah, dia datang ke kamu meluapkan emosi yang sedang dirasakan. Dengerin aja sebaik-baiknya, ya, tanpa penghakiman. Hindari membandingkan keadaan temanmu itu dengan keadaan diri sendiri atau orang lain yang dianggap lebih buruk. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Nah, media sosial yang digunakan secara tidak bijak itu dapat memicu seseorang terjebak dalam toxic positivity dikarenakan pengguna media sosial yang tidak bijak dan secara berlebihan cenderung membuat orang ingin terlihat sempurna dan positif di mata orang lain. Kamu nggak perlu jadi manusia sempurna. Jadi aja manusia yang mampu bahagia dari dalam diri sendiri. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini.
Pada video selanjutnya, saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.